Jadi saya ingin memberikan pandangan semoga bisa objektif ya. Jangan, saya kasihan pada Demokrat yang kemudian dituduh-tuduh. Banyak orang partai mendukung upaya kami itu banyak. Ya, misalnya kalau mau disebutkan, saya nggak bisa sebut partainya. Ada Bang Deddy Sitorus, ada Bang Ahmad Yani. Itu kan juga kental partai-partainya. Kemudian Mas Refli Harun memang tidak dari partai. Tapi coba misalnya mantan Pak Kapolri, Pak Ugroseno, bahkan kemudian mantan polisi juga yang bintang Pak Susno Dwaji. Orang-orang baik kan termasuk Mas itu bagus Mas, itu udah bagus banget. Enggak, itu udah bagus banget. Kalau kemudian yang 5 orang dari 4 apa 5 nih dari Demokrat ikut-ikutan itu kan akhirnya persepsi orang, loh orang berpersepsi kan akhirnya kita nggak bisa halangin Mas. Ya tapi jangan dituduh kalau ada kemudian dari Demokrat itu kemudian mendukung. Kenapa nggak nuduh? Oh tapi itu PDS, Demokrat PDIP lebih dominan Mas. Enggak itu yang ada kita dominan. lihat. Coba lihat dengan perspektif yang lebih objektif ya. Kelihatan kok kalau semua itu sekarang udah mendukung dan makin banyak gitu loh. Karena apa? Karena semenjak adanya kemarin kemudian gelar perkara khusus dan semakin terbukti kalau itu jelas palsu. 99,9% itu adalah ijazah baru yang baru dicetak dengan usia foto yang sangat tajam, sangat bahaya. Nanti kita rekamannya ya Mas. Aku minta rekamannya nanti kita rekamannya. Pandangan awam nih nggak bisa diuji. Itu sama dengan baju kaos dan wayang itu. Ya itu Tiap firman, saat nggak ada juga ada. wayang ini dari omongannya wayang. Jadi artinya gini ya, biarkan masyarakat itu berpendapat dan biar memang partai. Lah ya ini masyarakat ini masyarakat. Ya, tapi jangan bikin hoax, jangan bikin palsu. bikin hoax. Udah banyak lah, Mas? udah banyak lah misalnya. Ada banyak. Kan sampean kan nyimak semuanya. Ini saya nggak ada yang take down, saya nggak ada yang edit. Iya. Cek lagi, hoaxnya yang mana? Misalnya kalau bukan hoax, misalnya ada kata-kata hate speech ya. Itu ada misalnya kita catat ada kata-kata picek. Kemudian Lo picek kok hoax lah. Picek suwe dajal hot iblis. Dijaga. Itu lah, makanya itu. Kita live on Itu kan air. nggak boleh itu ada di Sekarang situ. bedanya apa? Kemudian kalau kita juga dikata-katain Itulah yang lebih parah lagi. Ceboker Nusantara Suruh diam. Itu. Kemudian orang menginjek-injek kita diam. Ya enggak lah. Ah, itulah kelihatan kan. Lo nggak bisa, Mak. Oke, pertanyaan saya kenapa kemudian dari situ aja udah baik, kelihatan Bang Agri, pertanyaan saya kenapa kemudian memang ada 2 nama tokoh yang mengemuka di akun Anda. Ada nama Pak SBY, ada Bu Megawati begitu ya. Salah satu yang dibahas permainan catur Jokowi lawan SBY dan Megawati. Ijazah palsu diam tapi langkahnya mematikan. Itu Mbak harus nonton utuh dulu video lengkapnya. Saya sudah nonton video Sudah utuh dan nonton lengkapnya. videonya. Kemudian ada bahasa saya, misalnya. Oke. Boleh dong, itu kan ilusi. Misalnya, kemudian itu adalah untuk menganalisa, loh kok ini ribut-ribut terus seperti ini. Misalnya kemudian, kenapa pemilihan namanya Pak SBY dan Ibu Megawati? Kenapa tidak nama tokoh-tokoh politik lain? Misalnya. Nah, orang yang Misalnya. Ya, orang yang melingkari itu kan kebanyakan juga tokoh-tokoh dari situ juga. Orang yang selalu berkomentar tentang itu kan orang yang di lingkaran itu juga. Wah, Pak SBY nggak pernah komentar itu loh. Ya. Itu. Bagaimana? Enggak. Saya mencoba memahami begitu ya konstruksi berpikir seorang YouTuber ketika menyebutkan ada 2 nama tokoh partai yang cukup besar, satu ketua majelis tinggi, satu ketua umum partai, yang kemudian dianalogikan misalnya. Kenapa tidak misalnya memakai nama ketua umum partai lain gitu? Kenapa harus 2 nama ini? Kalau kemudian pakai misalnya partai atau lain, memang narasumber Anda yang kemudian berulang kali menyampaikan sumber pokok videonya kan itu Mbak. Orang-orang yang terus berkecamuk di urusan itu, wah mereka semua. Lingkaran-lingkaran itu semuanya. Masa kemudian saya pakai misalnya orang yang jauh yang nggak antah berantah, nggak make sense lah. Bukan berarti make sense itu kemudian menjadi tertuduh atau nuduh ya. Nanti dipelintir lagi gitu. Tahu nggak? Oke, baik. Jadi karena 2 nama ini yang ramai disebutkan, berarti ini bukan berdasarkan kalau fakta. pakai perumpamaan yang sama sekali nggak ada hubungannya, loh ini orang gila kali ya? Berarti bukan berdasarkan fakta, berdasarkan analisa opini saja. Yes. Oke, baik. Yes. Oke, Mas Fatah, tadi pertanyaan saya begitu ya, ada nama tokoh-tokoh lain, tapi kemudian 2 nama ini yang kemudian muncul dan dianalisa, dan ini juga ramai dibicarakan akhirnya di hampir semua sosial media. Ya tadi kan sudah saya sampaikan itu Mbak di awal itu. Jadi kalau orang menerka-nerka menerka-nerka teman ketua umum partai-partai lain itu nggak mungkin gitu, ya kan? Kan pada akhirnya orang akan menerka orang yang kira-kira siapa sosok yang lebih dekat dengan Bang Roy Suryo kayak gitu. Jadi sebenarnya ini Mbak, tidak akan ada kebakaran hutan kalau tidak ada yang memercik apinya gitu.
Siapa yang mercik api? Ya Pak Jokowi gitu. Jadi Pak Jokowi inilah yang kemudian memberikan pernyataan Mas, kenapa yang Pak kemudian Jokowi, Mas? ditafsirkan liar oleh publik. Enggak, gitu. kenapa Pak Jokowi, Mas? Nah, oleh publik gitu. Enggak, kenapa Pak Jokowi? Ini dalam politik ya, Pak ya. Yes. Dalam No, politik itu selalu ada Bukan. aktor-aktor. Investigasi. Siapa sesungguhnya pemantik api di balik polemik ijazah? Seorang mantan menteri bersikeras membantah keterkaitan partainya, seorang YouTuber membongkar pola dari masa lalu, dan seorang pengamat menuding puncak piramida. Di mana kebenaran sebenarnya bersembunyi? Dalam debat panas itu, Roy Suryo dengan tegas membangun tembok pemisah. Saya sudah sama sekali nggak hubungannya dengan Demokrat. Pernyataannya terasa seperti upaya membersihkan noda percikan yang sudah terlanjur membesar. Ia mengaku bahwa tuduhan bahwa Demokrat berada di belakangnya sebagai dalang adalah sebuah ilusi. Namun, narasi ini langsung mendapat respon sarkastik dari lawan bicaranya. Kok tiba-tiba nongol setelah Roy Suryo dijadikan tersangka? Tanya seorang panelis menyiratkan adanya korelasi waktu yang terlalu pas untuk diabaikan. Pertanyaan investigatif. Jika benar-benar tidak ada koordinasi, mengapa pembelaan dan penegasan hubungan baik antara SBY dan Jokowi justru mengemuka secara masif setelah Roy Suryo berhadapan dengan hukum? Apakah ini bentuk damage control politik yang terstruktur atau hanya kebetulan semata? Di sisi lain, Agri Fanani tidak membeli klaim pemutusan hubungan itu. Dengan nada provokatif, ia mengajak publik untuk melihat pola dan fakta yang tercecer. Ia menunjuk pada sebuah pola yang menurutnya terlalu jelas untuk dianggap kebetulan. Para penggugat utama isu ijazah seperti Roy Suryo dan Denny Indrayana adalah mantan kader atau orang-orang yang pernah memiliki hubungan erat dengan Partai Demokrat. Kenapa mesti Denny Indrayana? Kenapa mesti anggota Dewan Sampean? Kenapa yang lain-lain? Tantang Agri. Logikanya sederhana namun menusuk. Kalau tidak mau kecipratan bau amis, jangan dekat-dekat pedagang ikan. Kalau Demokrat tidak mau terseret kasus ini, jangan dekat-dekat isu ijazah palsu. Bantahan Roy Suryo terhadap pola ini terdengar seperti penolakan untuk membaca peta yang sudah terhampar. Konflik ini pun bergeser dari sekadar siapa yang berbohong menjadi siapa yang menolak membaca pola sejarah. Di tengah saling tuduh antara pendukung dan penentang, suara Nurul Fatah hadir dengan tesis yang lebih berani dan mengusik. Ia mengalihkan sorotan investigasi dari para pelaku di lapangan langsung ke pucuk pimpinan. Tidak akan ada kebakaran hutan kalau tidak ada yang memercik apinya, katanya, dan menurutnya pemantik api itu Jokowi sendiri. Fatah menganalisis kronologi. Polemik yang sudah redup kembali berkobar justru setelah Jokowi mengeluarkan pernyataan tentang ada orang besar di balik isu ijazahnya. Pernyataan samar dan bombastis ini, menurut Fatah, adalah percikan api yang disulut dari tingkat tertinggi. Api itu kemudian dibawa angin dan dipelihara oleh para termul Partai Biru di lapangan hingga akhirnya membakar reputasi banyak pihak dan membuat publik sibuk menebak-nebak di mana benarnya. Pertanyaan kunci, apakah pernyataan orang besar itu adalah sebuah kesalahan strategi komunikasi yang fatal atau justru sebuah manuver politik yang disengaja untuk mengalihkan perhatian dan memaksa musuh politiknya keluar dari persembunyian? Terhadap tesis Fatah ini, bestari baru dari PSI dan Agri Fanani tampak tidak terima. Mereka membela Jokowi, mungkin karena posisi politik atau keyakinan. Namun, seperti diakui Fatah dengan dingin, tapi memang faktanya begitu. Inilah titik pangkal yang paling provokatif. Ketika sebuah narasi, sehemanat nyaman pun itu, dibangun di atas rangkaian fakta kronologis yang solid, apakah penolakan atas dasar loyalitas bisa mengubah realitas itu sendiri? Kesimpulan investigasi, rantai panjang dari puncak ke bawah. Dari potongan-potongan pernyataan yang saling serang ini, terbentuk sebuah narasi investigatif yang mungkin mendekati skenario sebenarnya. 1. Pemicu atau trigger, sebuah pernyataan samar dari tingkat tertinggi kekuasaan atau orang besar menyulit kembali bara yang hampir padam. 2. Amplifikasi atau amplification, pernyataan itu ditangkap dan diamplifikasi oleh jaringan pendukung dan mantan kader partai tertentu di media sosial dan ruang publik. 3. Penyangkalan atau denial, ketika api semakin besar dan mulai membakar pihak yang tidak diinginkan, muncul penyangkalan terstruktur untuk memutus mata rantai yang terlihat. 4.
kebingungan publik atau public confusion, masyarakat akhirnya terjebak dalam perang narasi sementara pertanyaan utama tentang akuntabilitas dan kebenaran faktual ijazah justru tenggelam. Pada akhirnya, pertanyaan terbesar bukan lagi siapa yang memalsukan atau siapa dalangnya, tetapi siapa yang paling diuntungkan dari keributan yang tak berujung pangkal ini. Kebenaran mungkin masih tersembunyi di balik tembok retorika dan penyangkalan. Namun, satu hal yang jelas, dalam politik tidak ada asap tanpa api dan tidak ada kebakaran besar tanpa pemantik dari atas. Subscribe untuk konten seru lainnya. Jangan lupa nyalain notifikasi biar gak ketinggalan update terbaru. Let's bring fun to the next level. Kan ini harus konkret. Seperti kita Kenapa Pak memainkan Jokowi, Mas? catur gitu. Ada pion-pionnya, kemudian Percikan ada api pertama dari rajanya, mana, Mas? gitu kan. Raja memberikan pernyataan, Ini hanya tuduhan memberikan loh. framing. Iya. Enggak, kenapa Pak Jokowi? Ini ada rekamannya ya? Enggak, kenapa Pak Jokowi gitu loh? Tuduhan loh. Kan Pak Jokowi itu yang tuduhan. memberikan pernyataan awal Nggak, gini. bahwa ada tudingan. orang besar di balik Nah, isu ijazah ini. Dia siapa? Iya kan? Siapa? Loh, orang besar itu percikan api sehingga Ya bukan, orang berarti kan Anda sedang menuduh bahwa Pak Jokowi lah di balik semua persoalan ini, kan begitu kan? itu Biar kita memberikan tahu tafsir, juga, kan kami juga punya lembaga hukum juga di itu DPPKI memberikan gitu. tafsir, itu memberikan tafsir spekulasi. Kan tafsir, Tafsir, kan? nyatakan itu sebagai Iya, kan? tafsir. Jangan Anda kemudian menetapkan itu sebagai hal yang fix. Enggak, saya tidak menetapkan. Nggak boleh. Kan awalnya Karena Pak gini, Jokowi sama yang dengan saya memberikan bilang kan pernyataan ya, itu. kalau saya nyatakan Bung Umam ini adalah pelaku kejahatan, itu saya bisa berdampak hukum. Tapi kalau dugaan, tapi Anda secara lurus tadi menyampaikan ini Pak Jokowi. Ya, ini Nggak kan boleh kembali ke Pak gini Jokowi. dek. Kau perbaiki itu tadi. Loh, enggak Enggak Enggak, benar. perbaiki itu, sudah nggak bisa. benar. Itu saya benar. Apa yang saya sampaikan itu benar. Enggak benar itu. Dari Saya mana? sampaikan Ya benar. saya Kenapa? kejar. Dari mana Ya, coba? semua ini kan berawal Santai, dari santai. percikan awal. Percikan mana? Percikan awalnya dimunculkan dari Pak Jokowi. Yang tadi saya Pak sampaikan Jokowi kok yang nggak Anda menyampaikan anggap sebagai bahwa percikan ada itu? orang besar dan mudah Ada ditebak. memang orang besar. Sehingga orang-orang Nggak yang mungkin orang kecil. spekulasi, Bang. Emang ini nggak orang besar? Oke, tahan dulu Mas Fatah, saya tertarik. Mantan menteri loh dari Demokrat ini. Enggak lah. Jadi jangan kemudian Jangan mengada-ada begitu, Anda orang tahu Tunggu lah. dulu. Nggak Ini kan kait-kaitan giliran tahu saya. Nggak Ini ada. giliran saya, sabar dulu. Alumni Demokrat, Alumni. Bang. Sama dengan Bestari, alumni teman yang satu. Oke. Ya. Ini perihal ini jangan lanjut, sampai Dap. kalau baik kemudian diklaim, tapi kalau jelek itu bukan saya. Jangan sampai begitu. Lanjut. Iyalah. Jadi Jelas lah. gini, saya kira pada hari ini jangan lagi memulai menuduh-nuduh, gitu loh. Nggak usah dipantik-pantik dengan ini adalah, waduh, Pak, tadi ada yang menyebutkan nama Deddy Sitorus gitu. Nah, kemudian di dalam Instagramnya mudah-mudahan belum di take down, itu pun sedang kita dalami. Loh kok bisa? Si ini ditangkap tanggal sekian, dilantik sebagai ketua partai tanggal sekian, terus itu dibilang loh lagi bareng sama si Anu gitu. Saya agak gini loh. Kemudian apakah ini tidak kemudian menjadi santapan bagi masyarakat yang kemudian terjadi perpecahan? Apa sih kita di sini? Saya kira CNN juga harus mencerdaskan kita semua. Oh, cerdas banget kalau Iya kan? Udah. Nah, sampai lagi Kan kelihatan yang cerdas apa semua enggak. stasiun TV Semua memfasilitasi. bisa lihat kan, yang cerdas Saya sama melihat yang di enggak. sini filosofi dari wayang kulit adalah cerminan kehidupan manusia yang syarat makna simbolik. Lah, iya. Tapi pada hari ini dan ke belakang jauh dipakai untuk memburu-burukan dan mengadu Oh domba. iyalah, udah masyarakat. jelas semua orang tahu Petro. Bayangkan jadi itu. rakyat. Itu jargon Tahu. ini. Dan Jargon hari Pak. ini Ya. Petro saya tahu. meyakini. Jar, tapi Sebentar, woi. lakoni. Itu berkelahi diam dulu, sendiri orang mereka. lagi bicara. Berkelahi sendiri. Dan pada hari ini saya agak heran ketika warisan leluhur budaya ini dibawa untuk nanti menjelek-jelekkan person. Ya, ini nggak ngerti Nah sejarah ini ini. wayang Namanya kulit wayang itu itu ada untuk memang hal-hal sejarah. yang baik, tapi kemudian dibawa untuk Aduh. menjelek-jelekan orang. Nggak ngerti Bagaimana sejarah tuh kayak kemudian gini. masyarakat yang Saudara. menerima legasi daripada wayang kulit itu kemudian akan beranggapan dan bahkan yang lainnya, oh wayang untuk hal buruk-buruk sebagaimana dicontohkan oleh Roy. Pak Bestari, tahu nggak sejarah wayang? Tahu Nah, nggak kan? wayang Purwo, wayang Nah, Madyo, dan wayang ini Waseso, tahu kan nggak?
Saya Tahu nggak lagi- wayang klitik? Tahu nggak wayang beber sejarahnya apa? Saya- Tahu nggak wayang wahyu sejarahnya Tahu. apa? Oke. Ya, baca lagi. Ini. Nggak Ini. bisa. Nggak ngerti. Ini. Lah ya apa coba? Wayang Ada ini. wayang Solo artinya Ah, apa? lagi kan Ada apa? terpancing Apa? kan? Apa? Terpancing kan? Wayang Solo artinya apa? Wayang Apa? wahyu artinya apa? Ada ini. Ada tuh apa? Oke, Buktikan saya ada. ingin Ada mana sampaikan. ada? Ini lihat apa ini? Saya Ini ingin apa ini? sampaikan. Bukan apa Ah, ini wayangnya ini. Apa Ini wayangnya. Tapi Ini memang wayangnya. Wayangnya lagi di bawah ini. Baik, Bang Adi. Setiap kali, Baik, setiap kali kesempatan Baik. ya, untuk membuat framing masyarakat Baik. supaya masyarakat itu percaya sama mereka Baik, gitu ya. Bang Adi, Padahal kita kebohongan- kembali. kebohongan, Baik, ya, kita kembali. ditabur Oke. terus-terusan. Kami Dan ini akan kita tidak bisa kembali biarkan. sesaat lagi.